Bukan cepat-cepatan kemudian masuk dengan semua teknologi terkini. Jangan-jangan adalah strategi yang paling tepat menyesuaikan dengan masyarakatnya yang juga sedang bertransisi. Betul, Jadi kan betul. orang-orang beli mobil kan kadang-kadang bukan hanya fungsionalitas saja kan, Mas? Gengsi perlu. Boleh gengsi. Gengsi itu bukan hanya dari harga mobilnya, tapi dari citra yang dibawa Exactly. oleh mobil tersebut. Betul. Iya. Toyota di usianya yang sudah sangat mature ini sudah lebih bijak Betul. untuk menyadari bahwa yang paling penting bagi sebuah bisnis bukan teknologinya, Mas, tapi customer-nya. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Akhirnya kami mengadakan podcast dan ini spesial sekali podcast kali ini karena dilakukan dari Toyota Ramo kami. Toyota Rangga Mobile Podcast. Jadi dan sekarang juga tempatnya istimewa karena bukan hanya di luar gedung tapi ini di dalam gedung di dalam GJAW 2025 dan pembahasan kita kali ini sangat menarik karena narasumber yang kami undang juga luar biasa. Beliau adalah Dr. Indrawan Nugroho. Halo. Saya sering sekali melihat ulasan-ulasan beliau di YouTube, di Instagram. Kalau saya mereview mobil itu biasanya mikro-mikronya. Tapi Pak Indrawan ini, beliau bisa melihat secara makro. Beliau bisa menganalisa kenapa satu pabrikan sukses, kenapa satu pabrikan mobil tiba-tiba jatuh. Nah, beliau ini juga selain konsultan, juga adalah entrepreneur dan yang jelas konten kreator yang sangat edukatif karena basicnya dari akademisi. Selamat datang Pak Indrawan. Terima kasih Mas Fitra nih, ini privilege ya bisa ngobrol sama Mas Fitra di tempat kendaraan yang keren ini. Ini saya ngebayangin kita lagi di hutan ini sebenarnya nih ya. Betul. Sambil camping kita di sini ya Betul. podcastnya. Tapi sekarang kita nggak di hutan, sekarang kita ada di booth-nya Toyota Yes. di GJAW. Yes. Dan ngobrol-ngobrol Toyota, saya dengar Pak Indrawan ini juga pengguna Toyota ya? Betul. Toyota apa Pak? Fortuner. Fortuner. Kenapa Iya. pilih Fortuner? Anak saya 4. Gede-gede Banyak. Betul. Jadi kalau kemana-mana kudu muat satu mobil. Oh gitu. Jadi Iya. Fortuner pilihan terbaik kalau Iya, menurut saya. jadi dia bisa 7-seater. Betul. Kalau mau kemana-mana juga nggak takut karena Betul. tinggi. Betul. Siap. Tapi saya nggak akan tanya ke Pak Indrawan mengenai review Fortuner. Ampun kalau gitu, ada jawarannya di sini soalnya. Saya karena Pak Indrawan ini jago sekali untuk melihat persoalan secara makro, pasti juga mulainya dari mikro. Karena kita Betul. mengerti mikronya, jadi kita mengerti Betul. secara makronya. Nah, saat ini kondisi industri otomotif sedang dipenuhi dengan ketidakpastian. Betul. Nah, bagaimana Pak Indrawan melihat ini? Karena tema kita kali ini adalah, oh ini keren sekali nih temanya. Bagaimana kita sebagai konsumen bisa cerdas dan cermat mengambil keputusan di tengah banyaknya ketidakpastian di dunia otomotif saat ini. Oke. Jadi gimana kalau Pak Indrawan melihat kondisi sekarang? Nah, ini yang menarik ya, kalau ketika kondisi yang bukan hanya tidak pasti, Mas Fitra, tapi kondisi yang cepat berubah. Cepat berubah, Nah, betul sekali. Sehingga seolah-olah itu tema sentralnya itu adalah kecepatan. Ya. Siapa yang paling cepat ngeluarin brand baru, semakin bagus. Siapa yang pertama kali mengeluarkan teknologi baru, paling hebat. Oke. Padahal di tengah ketidakpastian Mas Fitra tadi sampaikan, yang dimana semua orang buru-buru bergerak, kecepatan bisa bahaya, Mas. Betul. Betul. Kenapa? Karena kalau gini, kita asal cepat aja nih, tapi arahnya salah. Tiba-tiba kita nyadar, kok gue ada di sini ya? Di tempat yang bukan ini gue maunya. Kecepatan itu meningkatkan resiko terjadinya kesalahan. Betul. Makanya sebenarnya keywords-nya bukan cepat-cepatan kalau sekarang. Misalnya saya pemilik brand gitu ya. Wah, semua orang gedebak-gedebuk nih, lari cepet-cepet nih, kenalin teknologi baru, masuk ke pasar baru. Kalau saya sih lebih memilih tunggu sebentar. Ya, tenang dulu, baca peta dulu.
lihat situasi dulu. Karena setiap tempat, setiap lokasi, setiap negara kan kondisinya beda-beda, Mas. Ya. Clarity, kejelasan tentang arah itu lebih penting dibandingkan kecepatan. Nah, tapi kalau kita tunggu, nanti tetap kecepatan itu ada gitu. Sampai kapan kita menunggu? Oh, bukan menunggu. Ya. Maka kita perlu punya strategi yang bisa relevan sama kondisi pada saat itu. Definisi nunggu itu kan beda-beda gini, Mas. Misalnya kita ada di satu negara yang memang infrastrukturnya udah siap, udah rapi, udah jadi, pemerintah udah mendukung, masyarakatnya udah siap untuk mengadopsi teknologi baru. Ya kalau gitu mah tancap gas aja tuh. Ya kan? Ngapain nunggu? Tapi kalau misalnya kita ngeliat di satu tempat, Indonesia misalnya, infrastruktur kaitannya sama EV misalnya, ini kan masih challenging, masih berprogres. Betul. Ya kan? Kita kalau dibilang udah siap rapi, kayaknya belum sih. Tapi cukup ini juga. Akselerasinya kan cukup cepat ya. Kan? Berarti kan kita masih pada masa transisi sekarang. Betul. Maka kita punya pilihan ini. Mau jadi first mover, yang maju duluan, invest duluan, pokoknya gede-gedean, bismillah mudah-mudahan nantinya masyarakatnya langsung adopsi dalam waktu singkat. Bisa nggak? Bisa. Tapi ada risiko kan? Iya, betul. Ya, risikonya ya mungkin cepat di awal, hangat di awal, tapi gimana next-nya? Ketika orang sadar bahwa ternyata infrastrukturnya nggak mendukung, ternyata misalnya nilai jual kembalinya juga mungkin masih dipertanyakan, teknologinya juga masih belum matang, misalnya gitu kan, pasti kan ada kekhawatiran di situ. Kan? Kita nggak bisa nafikan itu kan. Nah maka lihat dulu masyarakatnya gimana. Kalau masyarakatnya masih lebih hati-hati, masyarakat lebih memilih total cost of ownership dari sebuah produknya, jangan-jangan strategi yang paling bagus bukan cepat-cepatan ada di depan. Bukan cepat-cepatan kemudian masuk dengan semua teknologi terkini. Jangan-jangan adalah strategi yang paling tepat menyesuaikan dengan masyarakatnya yang juga sedang bertransisi. Ya, jadi selaras dengan kondisi ekonomi, kondisi masyarakat, kondisi teknologi, kondisi infrastruktur di satu tempat itu, selaraskan strateginya. Iya, itu jadi bisa mungkin menjadi langkah yang lebih tepat dibanding sekedar cepat-cepatan ngeluarin produk. Betul. Contoh paling sederhana gini, Mas, kan saya suka ngomongin teknologi nih ya, Mas Citra ya. Misalnya kalau kita lihat tablet komputer tuh, yang kita kenal sekarang orang nyebutnya iPad lah ya. Tapi kita sebutnya kan tablet yang benar ya. Betul. Kalau kita bilang tablet komputer, siapa yang pertama kali mengeluarkannya? Siapa misalnya? iPad? Banyak orang kan bilang Apple. iPad. Bukan. 9 tahun sebelumnya itu Microsoft sudah buat. Tapi tidak tidak seheboh Apple iPad. Bukan hanya tidak seheboh Apple, nggak ada yang beli. Ada sih yang beli, cuman traction-nya terlalu lemah. Sehingga akhirnya discontinue produknya. Kenapa? Kan kalau cepat-cepatan Microsoft dong. Buatin tablet komputer. Jadi belum tentu yang pertama itu adalah yang menang di perlombaan garis finishnya. Karena pada masa itu 2001 itu produk revolusionernya Microsoft yaitu komputer tablet itu belum relevan dengan masanya. Orang belum benar-benar ngelihat kebutuhannya. Bahkan teknologi yang ada itu agak nggak pas dengan konteks zamannya. Nah beda ketika Apple keluar 2010. Di saat yang lebih tepat. Di saat yang lebih tepat, orang sudah menunggu kehadirannya itu, kebutuhannya sudah ada, fitur yang ada di situ, fitur yang udah lebih dikenal orang karena kita udah biasa pakai iPhone, udah tahu gitu, masyarakat udah teredukasi. Nah itu maksud aku Mas. Jadi dalam kondisi yang nggak jelas serba berubah, bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang punya clarity kejelasan, ini harusnya gue arahin kemana, kapan masuknya, kapan gue penetrasinya. Nah, tapi perubahan itu tetap nggak bisa dihindari. Sekarang itu semuanya semakin dinamis. Dari adopsi teknologi yang kita tidak sangka akan didatangkan tahun ini, didatangkan di tahun ini. Sampai ada pergeseran preferensi dari konsumen juga. Nah, jadi tantangan strategisnya seperti apa? Tantangan strategis yang terbesar yang perlu diantisipasi oleh industri ke depannya. Pertama-tama kan kita harus lihat selalu konteks di mana kita bermain. Betul. Ya kalau kita bermain misalnya di Eropa gitu kan ya, kan infrastrukturnya udah jadi, masyarakatnya udah teredukasi, ya toh teknologinya udah mature. Ya kalau kayak gitu mah udah nggak usah mikir panjang lebar, hajar aja gitu. Tapi kalau kita lihat di konteks balik lagi ke Indonesia, tadi sempat kita bahas ya, Indonesia ini kan keberagamannya kan luar biasa Mas. Sabang sampai Merauke-nya, ya toh. Kesiapan orang untuk mengadopsi satu teknologi. Ya. Tidak hanya Jakarta ya. Tidak semua tempat itu setara infrastrukturnya dan kesejahteraannya dengan Jakarta. Jakarta aja juga kita masih ada keterbatasan, apalagi di luar Jakarta. Kemarin tuh saya baru pergi ke satu provinsi di Indonesia yang agak jauh dari Jakarta. Ketemu sama direktur sebuah perusahaan. Direktur itu pakai mobil full EV. Ya. Tapi begitu pas demo servis harus pindah pulau. Karena tidak ada di tempatnya. Jadi waktu itu akhirnya dia jalan-jalan sama keluarganya, pindah pulau,
ya. Terus ngapain sebenarnya? Sebenarnya sih gue cuma pengen servis mobil. Cuma sekaligus jalan-jalan. Jadi pada saat membelinya yang penting punya dulu punya aja. dulu aja, kan pusing belakangan ya kan. Nah jadi maksudnya adalah, jawab pertanyaannya Mas Fitra tadi, kita perlu kontekstual. Strategi itu kontekstual, nggak bisa pukul rata. Iya. Suatu dunia harus pakai strategi yang sama, nggak bisa. Nah, tapi Indonesia kalau ini unik banget Nah, soalnya. dengan keunikannya Indonesia, gimana bisa kontekstual menyamakan strateginya? Karena bahkan di kota besar dan kota kecil saja itu harus dengan strategi yang Nah, maka berbeda. kata kuncinya tuh transisi. Transisi. Nah, jadi kalau kita ngomongin EV gitu ya, kalau menurut saya sih, mungkin Mas Fitra, saya kan juga mungkin punya pandangan yang mirip ya, bahwa itu keniscayaan kan Mas ya. Iya, mestinya Ujungnya bakalan ke sono kan? mestinya seperti itu. Begitu. Sama Mestinya kayak seperti misalnya itu. industri TV. Betul. Ya kan, wah mau dinaik gimana pun juga, ini Iya. terrestrial TV ini masih akan terus bertahan nih. Ya akan ujung-ujungnya kan semua pindah ke digital semua kan, nggak lagi pakai antena, tapi Iya. pakainya internet kan Iya. kayak gitu kan. Iya. Nah kan, kalau dalam otomotif kan juga bergeraknya semua ke EV. Iya. Cuma pertanyaannya, sampai kemudian kita semua akhirnya bisa adopting EV dengan infrastruktur yang lengkap, kenyamanan, gaya hidup yang seperti itu, kan butuh waktu. Nah, sekarang balik lagi nih, strateginya si brand tinggal mau milih. Mau milih, pokoknya gue bertaruh pada masa depan, bring tomorrow today, dengan semua risikonya, atau justru gue mau nemenin konsumen di negara itu bertransisi menuju ke sana. So, ini urusan pilihan strategi aja. Iya. Gitu. Tapi kalau Pak Indrawan bilang itu adalah keniscayaan, kenapa keniscayaan itu tidak dibawa sekarang saja? Kalau itu didukung oleh infrastruktur yang tepat, teknologi yang udah matang, iya. Akan selalu ada orang yang masuk kategorinya early adopters. Selalu ada. Selalu itu ada. Selalu Cuma ada. itu persentasenya Iya. sedikit. Betul. Yang paling banyak kan early majority. Betul. So balik lagi, strategi kita di mana? Iya. Kalau kita pengen strateginya ngebangun brand yang terdepan, paling awal, bring tomorrow Iya. today, ya boleh. Cuman kita lihat, kalau dalam konteks industri, yang menang itu bukan yang paling cepat, tapi yang bisa bertahan paling lama. Balik lagi ke analogi tablet tadi ya. Iya. Yang pertama kali mengeluarkan itu belum tentu yang Belum paling tentu. sukses Belum. nantinya. Cuman ini kita nggak bisa pukul rata ya. Iya, Bisa betul. jadi ada yang Case by benar case, gitu iya. ya. Tapi mostly kasusnya begitu. Iya. Ya. Cepat tapi kemudian layu. Iya. Atau kita agak slow dikit, ikutin transisinya, tapi bertahan paling lama. Akumulatifnya, value-nya lebih tinggi yang bertahan paling lama dong. Nah, tadi kita udah menyinggung tentang EV. EV perkembangannya cukup pesat di Indonesia, tapi memang dari pangsa pasarnya belum sampai 10%. Ya. Nah, EV ini dia ramah lingkungan, cost-nya juga kecil gitu ya. Halus, tidak ada suaranya, tenaganya juga cukup instan. Nah, apa sih sebenarnya tantangan terbesar EV di Indonesia? Itu kan mobil yang cost-nya rendah dan halus semuanya, tapi kenapa belum sampai mencapai target yang kita perkirakan? Apa tantangan terbesar Yang EV terbesar di Indonesia? infrastruktur, seperti yang kita udah bahas tadi ya. Iya. Infrastruktur charging listriknya dan lain sebagainya. Sebenarnya kan charging bisa di rumah. Ya, ketika kita mikir cuman memang putar dari kantor ke rumah aja mungkin nggak ada isu. Iya. Tapi ketika kita mikir agak sedikit lebih jauh ya, kita keluar kota dan sebagainya, mungkin orang jadi mikir. Jadi ada kecemasan tentang Iya, hal itu. iya. Ya. Kemudian juga maturity dari teknologinya itu sendiri. Iya. Ya, semua teknologi baru ini kita nggak ngomongin otomotif ya. Semua teknologi baru pasti ada yang untestednya nih, ada yang Betul. yang belum teruji Betul. kehandalannya karena itu baru diuji selama setahun misalnya. Betul. Nah kalau dipakai nanti 5 tahun kayak gimana kan kita belum tahu. Iya. Nah yang kayak gitu. Jadi ada sedikit kegelisahan. Ya. Memang yang menarik adalah kenapa walaupun masih baru tapi udah sampai hampir 10% Betul. mengadopsi EV. Menurut aku itu udah amazing untuk kelas Indonesia kayak gini. Karena insentifnya Itu kan sudah menarik. amazing ya, baru 10% saja itu sudah Oh, iya, amazing. menurut saya sih. Iya. Karena ini teknologi yang baru. Iya. Ya karena kan walaupun ada subsidi harga, tetap aja ini kan bukan barang murah, nggak Betul, kayak di handphone. betul, Lah. Handphone betul. aja semahal-mahal handphone kita tahu lah Iya. ya, puluhan juta lah paling mahal. Tapi ini kan pasti kan ratusan juta itu Iya. kan ya kan. Gitu. Dan mereka tahu bahwa mereka beli barang yang masih dalam tanda kutip mungkin apa ya, belum proven. Belum proven, ya Belum betul. proven. Ya kan? Macam-macam, bukan hanya soal teknis, soal resale value-nya juga belum proven. Belum proven. Iya. Ya bahkan apalagi kalau akhir-akhir ini kan udah dengar wah Iya. ini potong 50% dan Iya, sebagainya. iya, Kan itu iya. kan memberikan kekhawatiran kan. And Iya. yet tapi tetap aja orang masih mau beli. Itu menurut aku udah hebat. Iya, Masih iya, orang iya. Indonesia tuh either banyak duitnya sehingga dia bisa hambur-hamburkan untuk beli barang yang dalam tanda kutip masih berproses, Iya. atau memang orang Indonesia tuh tipenya tipe early adopter, tipe inovator yang pengen nyoba hal yang baru gitu. Atau juga karena sekarang banyak mobil baru dengan teknologi baru ternyata harganya jadi jauh lebih masuk akal sekarang karena Betul. persaingan yang luar biasa Betul, besar. betul. Nah, itu kan menempatkan kita sebagai konsumen itu
ada di kebingungan. Begitu banyak mobil, begitu banyak pilihan, terlalu sedikit pilihan bikin bingung. Terlalu banyak pilihan Bingung juga juga. bikin bingung. Nah, jadi kalau menurut sudut pandang Pak Indrawan yang juga bukan hanya melihat secara mikro tapi juga makro, apa yang harus dipertimbangkan seseorang dalam memilih sebuah mobil? Karena misal orang itu tidak semuanya punya kelegaan untuk beli banyak mobil. Mungkin dia memang investasi ini satu mobil. Iya. Seperti apa? Bagaimana kita menentukan sebagai konsumen? Oke. Ini aku bahasnya dalam konteks umum aja ya, nggak ngomongin EV dulu ya. Nanti abis ini ngomongin EV ya. Betul. Pasti kalau aku mau beli mobil, pertama adalah kehandalan lah ya. Maksudnya gue udah invest beli mobil sekarang 100 juta, gue pengen tahu misalnya ini nih barangnya barang bagus lah, kualitasnya nggak usah ditanya. Kalau misalnya rusak, gampang cari servisnya, spare partnya murah ada di mana-mana. Jangan lama Itu nomor satu. mendingan sering parkir di rumah daripada seringan parkir di bengkel gitu kan. Iya, betul. Harus reliability dan Ya, durability. itu tuh nomor satu, Oke. jelas ya. Yang kedua, nah, kalau gue agak suka hitung-hitungan, total cost of ownership. Gimana caranya? Misalnya gini, gue beli mobil, harganya 100 juta, Oke. tapi sering masuk bengkel. Iya. Kan berarti kan ongkosnya kan jadi mahal dong. Kan kita nggak tahu bakal masuk bengkel apa enggak. Ya, makanya kita harus cari brand yang kita punya keyakinan bahwa Itu ujung-ujungnya reliable. ini reliable, Iya. nggak dikit-dikit masuk bengkel. Iya. Atau resale value tadi. Iya. Ya kalau gue beli misalnya, ini murah nih harganya, berapa nih? 300 juta. Tapi resale value-nya tinggal 150 juta dalam waktu hanya setahun. Kan hitungannya kan jadi lebih mahal tuh. Dibandingkan Iya, gue beli betul. harganya 500 juta, resale value-nya 450 juta. Oke. Masih untung dong, kan Betul, kayak gitu kan. Nah betul. itu total cost of ownership-nya tuh kehitung Oke. ada di situ. Sama kontekstual. Jadi lu beli Kontekstual mobil tuh tuh, maksudnya? ya, kenapa tadi? Kenapa aku beli Fortuner? Anak gue banyak. Oh iya. Sama ini. Kalau masuk bengkel, menurut saya bukan hanya biayanya karena sekarang banyak warranty itu Betul, panjang, betul. warranty bahkan sampai 8 tahun. Waktu. Betul. Iya. Kita jadi akhirnya terpaksa naik taksi. Iya. Iya, Iya kan? ada produktivitas yang terbuang di situ ya. Ujungnya kan duit juga kita keluar. Iya, Kayak iya. sekarang nih mobilku satu lagi di bengkel nih. Udah hampir Iya. sebulan, Mas. Iya. Udah kan pusing tuh, akhirnya kan keluar duit juga untuk sesuatu yang harusnya nggak perlu keluar. Nah, artinya kalau saya lihat dari Pak Indrawan, mobil itu satu harus reliable, durable, serta total cost of ownership-nya juga masuk akal. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, ada yang memenuhi kriteria seperti itu. Nah, aku masukin langsung ke EV dulu aja ya, karena Oke. ini supaya agak menarik diskusinya. Karena kalau misalnya nih brandnya brand combustion engine misalnya, kan opsinya banyak. Banyak. Ya. EV juga sebenarnya makin banyak. Iya, betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin EV itu kan ada challenge yang kita udah bahas tadi ya. Iya. Masih ada risiko, Betul. kemudian juga resale values, Iya. teknologinya belum mature. Iya. Kalau misalnya saya pengen jadi bagian dari energi bersih, wah, misalnya gitu ya, kan berarti kan arahnya ke EV nih, gitu Iya. ya. Gue pengen dapat efisiensinya juga Iya. dari kendaraan EV. Tapi gue pengen juga reliability-nya. Nah, Iya. tadi yang aku syaratkan tadi ya. Iya. Gue pengen ketenangan hati karena ini barang diproduksi oleh produsen yang udah lalu nggak usah perdebatin lagi, nggak usah Peace tanya of lagi. mind lah, Peace kita of butuh mind. peace Ini of nih mind. udah lo aman lah dari semua aspeknya lah, dari quality-nya, dari jaringan dealernya, jaringan bengkel dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Nah, ya pertama cari brand yang udah trusted. Iya. Ya, tadi aku udah menyebut Betul. mobil gua apa, udah tahu ya. Jadi Kita juga sekarang di booth Toyota dan itu sudah rahasia umum bahwa Toyota adalah brand yang paling besar di Indonesia, bukan hanya masalah penjualan tapi juga after sale service-nya. Nah, satu lagi Mas, kalau misalnya aku pengen mulai nih pelan-pelan masuk atau embracing clean energy, pintu masuk transisinya kan bisa pakai yang hybrid, Mas. Tapi apakah keinginan untuk membuat udara lebih bersih itu ada di konsumen? Bukannya konsumen hanya melihat berapa uang yang dia keluarkan dan apa yang dia dapat? Nah, itu yang menarik. Kalau ditanya dari survei, ternyata dari generasi muda consciousness, kesadaran akan lingkungan tuh ada. Walaupun memang ketika mereka harus membayar itu mahal, mikir dua kali. Tergantung kan tebal dompetnya. Tapi ada concern itu sudah mulai ada di konsumen. Ada. Bahkan di Indonesia itu sudah ada. Nah, makanya kalau misalnya kita memang pengen masuk ke dunia yang lebih bersih tadi, tapi kita pengen kehandalannya, berarti cari brand yang udah jelas kehandalannya. Betul. Dan dari sisi teknologi cari yang transisi juga. Betul. Ya udahlah, mungkin nggak langsung harus ke battery EV. Iya. Ya, bahkan mungkin ke plug-in hybrid misalnya. Atau hybrid, oke, ya. Nah, hybrid aja misalnya Iya. sebagai pintu masuk awal. Enaknya hybrid itu kan kita nggak harus ngubah habit apa-apa, Mas. Nggak perlu. Nggak harus Iya. ngecas kan? Iya. Jadi Tapi kita- jauh lebih efisien. Iya, jadi kita pakai mobil kayak mobil biasa aja gitu. Nah, tapi memang dengan banyaknya kehadiran EV, edukasi orang tentang elektrifikasi itu meningkat pesat.
termasuk orang jadi lebih teredukasi juga mengenai hybrid. Jadi sekarang itu bukan hanya EV yang berdatangan, tapi juga hybrid yang berdatangan. Salah satu yang terbaru dari Toyota ini adalah New Veloz Hybrid EV. Yes, itu. Nah, kemarin juga baru diumumkan harganya tidak sampai 300 juta rupiah. Nah, gimana kalau Pak Indrawan? Kalau menurut saya itu akan mengubah peta permainan. Iya. Ya, pertama ya tadi kita udah ngebut ini yang ngeluarin brandnya udah ini bukan 2-3 tahun di sini, udah 4 Bukan tahun brand di sini. kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Udah proven jaringan distribusinya, jaringan bengkel Yeah, dan sebagainya, yeah. teknisnya udahlah gitu ya. Yeah. Kita percaya dengan brandnya kuat, resale value-nya lebih tinggi. Yeah. Makanya aku bilang tadi, kalau bagi orang-orang anak muda yang dia pengen masuk ke dunia yang lebih ramah lingkungan, dia pengen nunjukin nih, gue tuh masuk generasi-generasi yang sadar akan ramah lingkungan loh. Tapi kalau misalnya mau masuk ke full EV, dia masih mikir banyak. Ya udah, masuk ke pintu transisi awalnya aja. Hybrid aja. Yang nggak harus ubah terlalu banyak EBIT-nya dan sebagainya. Efisiensinya dapat, ramah lingkungannya juga dapat, handalannya juga dapat gitu. Salah satu harganya murah lagi. Harganya ya. Ini di luar dugaan, bahkan lebih murah dibandingkan Veloz yang non hybrid. Makanya. Iya, makanya ini luar biasa. Oh, ini kacang goreng nih. Betul. Dan gue langsung telepon anak gue tadi. Itu mobilan di rumah dijual mau nggak? Ditambah aja lah, Pak. Tuker sama yang ini. Saya kan lihat view YouTube-nya Bapak gede itu tinggal ditambah aja, Pak. Oke. Nah, bicara tentang ada image kita itu peduli dengan lingkungan ketika mengendarai hybrid, saya jadi ingat pada saat Toyota itu membuat hybrid pertamanya Prius. Ya. Prius itu langsung laris di kalangan selebriti. Betul. Bukan karena dia yang paling mewah, bukan karena dia yang paling sporty, tapi memberikan kesan bahwa pemiliknya itu concern dengan lingkungan. Jadi ini bisa jadi seperti tren yang membanggakan ya untuk pemilik hybrid ya. Betul. Dan makin ke sana akan makin kuat sentimen ke arah sana. Karena ya kesadaran orang tentang lingkungan satu, yang kedua ketika orang itu menunjukkan bahwa dia itu pro environment, dia itu pengen itu langsung kayak gengsinya naik. Betul. Jadi kan orang-orang beli mobil kan kadang-kadang bukan hanya fungsionalitas saja kan. Gengsi perlu. Gengsi itu bukan hanya dari harga mobilnya, tapi dari citra yang dibawa oleh mobil tersebut. Betul. Si pemilik mobil ini tercitrakan berdasarkan apa yang dikendarainya. Wah, kalau misalnya dia bawa yang hybrid, ini orang ingin menjadi bagian dari masa depan generasi berikutnya yang bersih lingkungannya, itu lain rasanya. Nah, Pak Indrawan sudah banyak mengulas dan membahas tentang strategi-strategi pabrikan mobil di dunia. Artinya Toyota juga sudah pasti diperhatikan oleh Pak Indrawan. Nah, dari perjalanan Toyota yang sangat panjang di dunia, bahkan di Indonesia juga sangat panjang, gimana Pak Indrawan itu melihat komitmen Toyota dalam membangun ekosistem yang sesuai dengan kendaraannya? Salah satunya mungkin dengan memberdayakan SDM-nya. Betul. Saya memulai profesi sebagai trainers. Awal itu, sekarang saya konsultan, tapi saya memulainya dari trainers, Mas. Itu 26 tahun yang lalu. Dan di awal-awal saya berprofesi jadi trainers, saya mencari teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa, pada saat itu udah cukup senior dan bisa ngajarin teman-teman di manufacturing terkait dengan bagaimana ngelola manufacturing yang baik dan benar. Siapa yang menjadi rujukan bagi industri? Jawabannya Toyota. Maka Toyota Production System, semua tuh saya belajar Kanban, Kaizen itu semuanya dari Toyota. Artinya kalau kita bicara komitmen terhadap kualitas SDM, komitmen terhadap produksi, komitmen terhadap supply chain, Toyota itu udah proven. Betul. Jauh hari dari gembar-gembor dunia otomotif yang ada di Indonesia. Betul. Ya, saya menjadi saksi nyata pada saat itu. Ya, guru-guru saya, teman-teman saya, para trainer yang senior yang saya ajak untuk ikut turun bantu mengajar kepada industri adalah hampir semuanya itu dari Toyota. Saya ketemu dengan suppliersnya mereka. Bengkel-bengkel yang mereka tuh klien-klien saya semua juga. Dan kalau bicara tentang keseriusan, bicara tentang konsistensi, bicara tentang quality, udahlah. Ya, itu nggak usah dibahas lagi. Jadi ekosistem yang mereka bangun selama 40 tahun terakhir, dari suppliernya, dari distributornya, dealernya, ya, bengkelnya, teknis yang dibangun, sampai kepada purna jualnya, itu memang amazing. Itu yang susah diduplikasi. Betul. Ya, brand lain bisa hadir dengan produk teknologi yang paling canggih.
Tapi untuk ngebangun ekosistem yang seperti itu nggak bisa semalam. Betul. Teknologi paling canggih dikembangkan dalam 4-5 tahun bisa. Iya. Tapi ekosistem butuh puluhan tahun. Iya. Jadi jangan sampai teknologi itu hanya berdiri sendiri karena teknologi tetap membutuhkan ekosistem di sampingnya. Dia perlu infrastruktur yang mensupport teknologi itu. Otherwise, dia akan kehilangan value-nya over time. Lama-lama kehilangan value-nya. Awalnya keren, bagus itu, tapi kemudian servis susah, ya nggak? Terus begitu ada masalah ini ternyata harus digantinya total. Lain kalau orangnya emang suka repot ya, suka suka ngoprek-ngoprek sendiri. Betul. Tapi sebagian besar orang pasti menginginkan mobil yang reliable. Nah, Toyota sebagai pabrikan yang sudah lama sekali berada di dunia dan di Indonesia, tentunya bukan perusahaan yang stay still. Mereka juga berinovasi. Nah, menurut Pak Indrawan, apakah strategi yang dilakukan Toyota sekarang ini sudah tepat untuk memenangkan persaingan di masa depan dengan kondisi yang ada sekarang? Ya. Nah, itu pertanyaan yang menarik itu ya. Karena kita balik lagi ke yang di awal-awal tadi, cepet-cepetan. Ya. Kan sekarang kan bawaannya adalah cepet-cepetan ya. Iya, kesannya cepet-cepetan. Oh iya kan, teknologi terbaru ya, buat produk terbaru. Belum tahun ini ada varian, besok bulan depan udah ada varian baru lagi. Nah, sementara kita tahu Toyota game-nya nggak begitu. Game-nya Toyota tuh nggak cepet-cepetan. Betul. Dalam perspektif saya, game-nya Toyota tuh game clarity. Kejelasan. Mangga lu cepet-cepetan nggak masalah. Tapi bayangin ya, ini dunia bergerak cepet gitu kan. Akhirnya kan dia kepancing tuh pengen cepet-cepetan kan. Tren terkini, wah harus adopsi tren yang terbaru. Toyota sebagai pemain industri yang sudah senior, ya lain dong, bijak dong, nggak kayak anak muda yang kedua gitu dong. Nah, si senior ini ya, Master Sifu ini, dia lebih tenang lihat situasi. Situational awareness-nya itu tidak reaktif. Nggak reaktif itu bahasanya. Begitu dia lihat, oke, sebentar. Dunia ini beragam, bos. Kesiapannya beda-beda setiap negara. Ya. Ada yang ini cocok, udahlah langsung baterai EV aja hajar. Yang ini harus plug-in hybrid. Yang ini mungkin hybrid dulu deh. Ada yang ini transisi. Aduh, tenang Pak. Yang ini transisi. Ada pelindungnya kok. Yang ini transisi, yang ini udah bisa full gitu ya. Nah, mereka menyebutnya sebagai multi-pathway strategy. Nah, ini menarik nih. Karena Toyota mungkin satu-satunya atau satu dari sangat sedikit pabrikan yang menyediakan beragam jenis penggerak untuk mobilnya. Betul. Diesel ada, bensin ada, turbo ada, hybrid ada, PHEV ada, lengkap EV semuanya ada. variannya. Nah, seberapa penting memang strategi itu untuk dilakukan? Yang menarik itu bukan begini, bukan asal banyaknya, ya. Tapi memilih di antara sekian opsi yang udah dimiliki, mana yang kemudian dipilih untuk market ini. Mana yang dipilih untuk market ini. Jangan di satu market yang sama semuanya dihajar. Nah, itu berarti ini jadi sporadik nanti. Iya, sporadik. Jadi yang menarik pada Toyota ketika melihat Indonesia, dia petakan kondisi Indonesia seperti ini dari preferensi orang-orangnya, daya beli orang-orangnya, dari infrastrukturnya, ya, dari tren yang ada. Oh, berarti yang cocok untuk Indonesia, yang kita genjot lebih banyak adalah produk A, B, C, D. Tapi di negara sebelah bisa jadi beda lagi. Negara sebelah bisa beda. Nah, itu multi pathway itu maksudnya. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Produk mana yang akan dipasarkan di area yang memang jadi sasarannya. Itu multi pathway-nya ada di situ. Makanya kalau kita lihat produk Toyota yang dijual di Indonesia, ada yang merupakan produk global yang dijual di seluruh negara. Ada produk regional yang dijual di region tertentu. Dan juga ada produk yang memang disiapkan untuk pasar Indonesia. Itulah multi pathway tadi. Ya, betul. Apakah itu gampang untuk diikuti pabrikan yang mungkin pengalamannya tidak sebesar Toyota? Susah. Sulit. Justru di situ kan strategi yang paling bagus itu yang susah diikutin. Yang susah ditiru ya. Yang susah ditiru ya. Nah, Toyota diuntungkan karena dia sudah lama sekali ada dalam industri, infrastrukturnya udah kebangun, ekosistemnya udah jadi, so Toyota berada dalam kondisi yang paling ideal untuk menjalankan multi pathway strategies. Makanya akhirnya sudah kita bertaruh di situ aja. Kenapa? Ini susah diikutin sama yang lain. Nah gitu. Jadi strategi yang paling bagus kan kayak gitu kan. Yang nggak mudah ditiru tadi. Mungkin kalau diibaratkan kapal, Toyota itu adalah kapal pesiar yang sangat besar. Yang mungkin ada ombak-ombak kecil, tidak mudah terpengaruh. Tapi bisa mungkin berbelok arahnya tidak reaktif, tidak cepat. Tapi arah tujuannya itu jelas pasti. Game plan-nya udah terpetakan dengan sangat baik. Itu yang lebih penting. Clarity tentang nih arena bermainnya ada di mana,
supaya saya bisa menang di situ, saya pakai arsenalnya mana. Itu yang lebih penting dibandingkan kita jor-joran langsung hajar aja pokoknya masuk ke dalam satu tempat, jualan semurah mungkin, dapetin market sebanyak mungkin. Apakah itu juga yang membuat walaupun Toyota juga banyak gitu ya, misalnya digempur dengan wah ini mobil lebih canggih, wah mobil ini lebih murah, tapi kenyataannya tetap penjualannya paling tinggi di Indonesia. Dan anteng aja kan. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang nih gemes juga ya. Gue kan buat video kan tentang Toyota, tentang brand-brand mobil yang ada di dunia gitu. Wah yang ini rame ini. Terus gue ada bilang, ini kenapa Toyota kok anteng aja sih? Iya. Banyak orang berpikir seperti itu. Jadi, apakah mereka cuek atau lagi tidur atau apa sih? Ini kan awalnya kan aku berpikir begitu kan. Gitu. Ternyata setelah aku kaji lagi, no. Ini bukannya Toyota itu lagi tidur, bukannya Toyota lagi santai-santai, atau Toyota lagi nggak ngeh bahwa di dunia itu berubah. Bukan. Ternyata Toyota udah punya clarity, kejelasan bagaimana dia bermain di lokasi-lokasi tertentu. Itu yang ngebedain orang yang udah dewasa sama anak remaja. Kebijaksanaannya. Kebijaksanaan. Kalau anak remaja gedebak-gedebuk semuanya mau diajar. Orang yang udah mature, udah matang, dia tenang. Dia tahu situasinya kayak gimana. Dia tahu, oh yang ini pencet ini, tet. Jadi semuanya. Nah, kehadiran dari Veloz Hybrid Electric Vehicle, menurut Pak Indrawan, ini adalah produk yang memang reaktif untuk menjawab tantangan dari para rival, atau memang ini bagian dari strategi yang sudah dipersiapkan sejak lama? Yang menarik dari Toyota itu kan terkenal untuk melahirkan mobil sejuta umat ya. Yes, Veloz adalah turunan dari sejuta umat. Sebelum Avanza. Veloz, ya, wah, pokoknya kalau urusan mobil sejuta umat, Toyota lah gitu ya. Iya. Saya meyakini bahwa Veloz Hybrid EV ini akan jadi mobil hybrid sejuta umat di Indonesia. Mobil hybrid sejuta umat ya, karena pada faktanya memang Veloz Hybrid EV itu adalah MPV 7-seater dengan teknologi hybrid yang paling terjangkau di Indonesia. Dan Indonesia kan sukanya yang gede-gede ya, yang kayak anak saya anaknya banyak gitu ya, harus 7-seater ya. Udah gitu terjangkau lagi. Nah itu hybrid jadi tidak sembarang menjual EV, tapi EV yang benar-benar Indonesia banget. Indonesia banget. Iya. Itu dia. Oke, kita sudah mendekati akhir, tapi saya ada pertanyaan lah. Strategi Toyota di Indonesia kita sudah bisa lihat seperti apa. Apakah itu berlaku juga untuk Toyota secara global? Karena saya yakin Pak Indrawan ini juga wawasannya sampai ngelihat ke tingkat dunia. Yang multi pathway strategy itu strategi bukan hanya untuk Indonesia, tapi global. Cuman bedanya pathway-nya Toyota di Indonesia akan berbeda dengan pathway-nya Toyota di Eropa, di Amerika, di tempat-tempat yang lain, di China bahkan. Saya ada satu video ngomongin bagaimana kiprah Toyota di China. Yang ternyata embracing rivalnya untuk ikut kerjasama building new products bareng-bareng. Wow, itu amazing banget. Dan itu dilakukan hanya di China. Di Indonesia nggak dilakukan. Nah, di Amerika mungkin nggak dilakukan. So, ketika orang udah tahu apa yang jadi kekuatannya, dan tahu betul peta industri yang ada di setiap lokasi, mereka tuh kayak, lo kok pas aja sih yang lo lakukan? Tahu aja lo masuknya lewat mana, yang ditaruh apa, mainnya gimana, yang itu nggak ketebak bagi yang lain. Nah itu yang menurut aku membuat strateginya Toyota tuh akhirnya bagi saya jadi make sense. Honestly awal-awal tuh bagi gua masih susah ditebak ini kemana sih? Betul. Ini kok kayaknya kok nyantai aja sih, ini dunia udah bergerak begini. Oh ternyata gue jadi baru paham. Dan itu begitu gue udah paham, itu very make sense. Dan untuk dunia yang sekarang, menurut gue sih, personal opinion ya, itu strategi yang sangat cerdas. Ada satu strategi lagi yang menarik dari Toyota. Di tengah banyaknya persaingan, Toyota justru memilih untuk kolaborasi dengan sejumlah pabrikan lain di beberapa produknya. Nah, kolaborasi ini menunjukkan bahwa Toyota itu tidak punya kemampuan membuat mobil yang dimiliki oleh brand lain, atau ini bagian dari strategi untuk merangkul dengan bersama-sama kita menjadi lebih kuat? Nah, itu pertanyaan yang bagus dia. Bahkan bukan hanya dia kolaborasi dengan pabrikan yang saudaraan. Iya, betul. Bahkan rivalnya. Yang rivalnya itu juga bikin mobil juga yang bersaing juga di industri. Bahkan dari benua yang berbeda juga kolaborasi dia. Betul. Itu aku ngangkat tuh satu video saya. Nah kemudian saya coba mikir kok bisa gitu. Karena kalau kita tarik ke
historicalnya Toyota yang very pride tentang teknologinya sendiri, capability-nya sendiri. Terus tiba-tiba membuka dirinya untuk kolaborasi, bahkan memasukkan teknologi orang ke dalamnya. Wah, kayaknya nih gak mungkin deh. And yet, kenyataannya iya sekarang. Artinya, Toyota di usianya yang sudah sangat mature ini, sudah lebih bijak. Betul. Untuk menyadari bahwa yang paling penting bagi sebuah bisnis bukan teknologinya, tapi customer-nya. Customer oriented is a must. Betul, customer centricity. Ketika dia sadar, kalau saya ingin ngasih value yang tertinggi pada customerku, sehingga di saat yang sama, aku kalau maksain diri ngembangin teknologi itu sendiri, butuh waktu lama. Belum mungkin biayanya jadi lebih mahal. Betul. Akhirnya kan kasihan customer gua kan. Betul. Udah lebih lama nunggunya, dapat biaya yang lebih mahal. Ya sudah deh, gua membuka diri gua. Gua melepas ego gua. Gua rangkul bukan hanya teman-teman gua, termasuk pesaing gua. Dan siapa yang tidak merasa terhormat dirangkul oleh Toyota kan? Demi apa? Demi si customer. Jadi Toyotanya itu tuh itu sebenarnya alasan terbukti. Kolaborasinya itu ya. Terbukti. Kalau enggak kan, ya perusahaan segede gini, asli egonya gede kan. Ini ngebuka diri, wah itu keren. Itu bukti maturity-nya Toyota. Nah, oke, sekarang balik lagi ke tema awal. Sekarang untuk konsumen, kita tahu bahwa brand Toyota adalah brand yang memberikan peace of mind dengan sejarah yang panjang, dengan strategi yang memang bertumpu pada kebutuhan konsumen. Banyak sekali produk Toyota. Tipsnya dong dari Pak Indrawan, memilih produk Toyota yang mana yang tepat untuk kita. Kan kita nggak usah bahas tentang kehandalan. Betul, itu udah. Yang mana nih? Tinggal pilih yang mana. Iya, tinggal pilih aja ya. Belinya di mana udah pilih. Aman semuanya. Satu Indonesia udah aman. Maka akhirnya comes down berujung kepada cuma satu kalau bagi saya. Konteks, Mas. Ya, konteks misalnya karena tadi ya, karena aku butuh suatu mobil yang satu keluarga bisa aku pakai. Konteks itu bisa dibilang kebutuhan. Ya, kebutuhan kita ya. Konteks mobil itu dipakai untuk apa? Nah, kan ya sebagian dari kita punya mobil lebih dari satu. Ada yang satu ini gue cuma pakai ke kantor bolak-balik doang. Ya udahlah, dan gue nyetir sendiri. Berarti kan nyari apa? Nyari yang bawaannya enak, empuk, ya city car. Tapi begitu keluarga gue banyak, gue suka jalan-jalan keluar kota bareng-bareng. Ya harus yang gede, makanya saya beli yang Fortuner tadi. Ya. Nah, ketika kita udah tahu bahwa ada satu brand yang give you peace of mind, pemikiran yang lebih tenang, tahu bahwa handal, tahu bahwa jaringannya udah luas, maka keputusannya jadi sesederhana memilih varian yang mana, produk yang mana, brandnya udah kunci, proven. Ya udah kunci aja udah, gue pokoknya maunya brand itu. Iya. Tinggal mau yang mana. Nah kan Toyota punya banyak. Betul. Tinggal aja. Nah, oke, lu mau beli mobil untuk apa sih? Iya. Oh, gue mau jalan-jalan berdua sama istri doang, pacaran berdua sama istri. Ya udah cari yang berdua-duaan aja deh sama keluarga gitu. Yang agak sport dikit ada gitu. Saya butuhnya Fortuner. Tapi pengennya GR Yaris. Pilihnya gimana tuh? Gak usah milih kan, beli dua-duanya. Jangan. Misalnya kita harus bisa memilih. Pasti masa milih. Oh enggak, ini buat konsumen. Aduh Pak Indrawan, senang sekali, merasa terhormat. Rasanya masih banyak lagi yang kita bisa omongin tentang dunia otomotif ke depannya, baik mikro maupun makro. Tapi terima kasih atas kehadirannya untuk podcast pertama Auto Driver ini. Dan yang dilakukan dari Toyota Rangga yang dimiliki oleh Auto Driver ini, Toyota Rangga Ramo Podcast, Rangga Mobile Podcast, dan kita juga spesial di tempat lahirnya Rangga di booth Toyota ini di GJAW. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses terus Pak Indrawan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Follow Instagram kami, dan keterangan lebih lanjut mengenai Toyota Anda bisa follow Instagramnya Toyota ID, dan ini ada Instagramnya Pak Indrawan Nugroho untuk membuka pikiran kita lebih luas lagi, wawasan kita sampai ke level global. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.